Kalau kamu belajar di aku, besok kamu harus pengertiannya, segalanya, hasil belajarmu harus di atasku. Ini tujuan saya. Sekarang banyak orang yang ikut belajar. Bapak kalau pengen belajar, monggo. Tak wanti-wanti, sapa wae sing melu sinau aku. Besok dadine kudu sak dhuwurku. Aja sak ngisorku. Jangan sampai di bawah saya. Paling tidak setara dengan saya. Kalau bisa harus di atas saya. Itu nanti manusia itu apa ya? Martabatnya semakin lama semakin tinggi. Bukan seperti sekarang, bangsa kita ini semakin lama semakin merosot ini. Pokoknya sudah bayar situ sudah. Loh, mosok itu. Ayo kita belajar yang benar, cari kebenaran. Tuhan Maha Adil, Maha Benar. Kita makan saja kalau hasil mencuri, hasil bohongi orang, ada getahnya itu. Jadi makanya mari kita cari kebenaran. Carilah yang benar, pakai yang benar. Cari makan ya pakai jalan yang benar. Jangan mencuri. 1, jangan mencuri. 2, jangan bohongi orang. Jangan sok tahu. Banyak orang yang terseret harus rayuan-rayuan yang dahsyat ini. Semoga kita nanti kembali dengan legowo, lapang dada, tidak merasa terbebani dan tidak rasa membebani. Kita harus bisa melepas segalanya. Ini belajar sumeleh. Kalau sudah ini kemungkinan orang tidak tidak sok itu tadi yang dikatakan kemerungsung. Kemerungsung itu tadi. Orang kalau sekarang kalau sudah diikuti orang banyak, kadang-kadang malah sembrono. Nah, sebetulnya ya malah hati-hati. Nah, kita kepada orang-orang yang mau belajar sama kita, bersama saya, silahkan. Malah saya punya cita-cita gini. Kalau kamu belajar di aku, besok kamu harus pengertiannya, segalanya, hasil belajarmu harus di atasku. Ini tujuan saya. Sekarang banyak orang yang ikut belajar. Bapak kalau pengen belajar, monggo. Tak wanti-wanti, sapa wae sing melu sinau aku. Besok dadine kudu sak dhuwurku. Aja sak ngisorku. Jangan sampai di bawah saya. Paling tidak setara dengan saya. Kalau bisa harus di atas saya. Itu nanti manusia itu martabatnya semakin lama semakin tinggi. Bukan seperti sekarang, bangsa kita ini semakin lama semakin merosot ini. Katanya kita sudah merdeka 79 tahun. 80. Hampir 80. Nah, padahal orang usia 80 itu sudah dewasa pastinya. Kenapa? Ada kesalahan nggak dibenahi supaya dijadikan panutan yang benar.
Kalau salah ya dibenahi, ditata supaya benar. Jangan salah dibenarkan. Itu dipakai kesempatan orang lain. Salah dibenahi. Walaupun orang dulu, pejuang, pinispo dulu. Yang salah itu tidak mawas tempat kok. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, salah ya tetap salah. Salah nggak bisa dikatakan benar. Walaupun itu orang tua kita sendiri, salah ya dikatakan salah. Di sini masih ada anak, ada orang tua sekarang. Besok kita kembali, udah nggak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada kemelekatan. Waktu kita berjuang, waktu kita bekerja, ya sekarang ini. Masa ibaratnya kereta api sudah jalan, kita baru datang ke stasiun. Lewat. Contohnya masih hidup, masih punya orang tua, orang digemateni, nggak disayangi. Setelah mati, dicari makamnya. Untuk apa? Orang tuanya masih hidup, masih mau minum, masih mau makan, enggak dikasih, padahal hidupnya mampu. Kadang-kadang malah dianggap apa ya? Dianggap pembantu. Dianggap beban. Dianggap beban. Nah, ini. Setelah orang tuanya enggak ada, baru sambat. Oh iya, enggak ada orang getun di depan itu. Perjuangan kita, pengabdian kita sebagai manusia, ini sudah mengabdi pada Tuhan. Perjalanan hidup ini, mengabdi hidup. Ya. Mengabdi kepada Tuhan, mungkin cara implementasinya, bukti nyatanya secara real, ya mengabdi, menghormati kepada orang tua, Bapak ya. Nah itu salah satunya. Tindakan nyata itu ya. Tindakan nyata. Tadi tanpa ada orang tua kita, tidak ada kita. Tuhan menciptakan kita lewat orang tua keduanya. Memang kan ya banyak yang orang kaya-kaya itu ketika ibunya sudah tua, renta, mungkin sudah lumpuh, itu karena punya uang tinggal dimasukkan panti jompo, tinggal bayar, tinggal bayar berapa bulanannya. Dia karena nggak sibuk mau kerja, direpeti, ya, entah apalah alasannya. Dia memandang cukup dengan uang itu saja dia bisa melayani orang tuanya, padahal itu sungguh-sungguh sangat apa ya? Waduh. Mungkin durhaka gitu Bapak ya. Iya. Kalau kaya ya sudah, di rumahnya ya ada, rumahnya kan luas. Cari pembantu untuk merawat orang tua yang di rumah kan setiap hari bisa nengok. Nah, butuh perhatian. Butuh perhatian. Iya. Enggak orang tua diasingkan di rumah di pantai jompo. Ya bisa-bisa saja lah. Tapi bagi saya kok kurang cocok. Okay. Kurang cocok. Nah, ini kembali ke tema kematian tadi, Bapak. Ya. Ini ada kejadian fakta. Di tempat saya itu ada seseorang yang sudah sakit, tidak bisa apa-apa, sudah lumpuh, itu bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi tidak meninggal juga. Tapi ada di sebelahnya juga itu tidak dengar berita dia sakit, tiba-tiba meninggal. Nah, saya ingin mungkin minta penjelasan secara mendalam dari Bopo. Kenapa ada dua kejadian ini, satu proses meninggalnya ini yang lama, dan yang kedua ini prosesnya kok kenapa sangat mudah? Ini apa yang bisa menyebabkan ini dua kejadian yang sangat berbeda? Ya, gini. Itu juga ada dua alternatif. Yang pertama, asal matinya tidak kena racun loh. Asal matinya tidak kena racun.
Yang satu sakit lama, nggak mati-mati. Tapi yang satu nggak dengar sakitnya, nggak tahu, tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Ya. Kemungkinan itu sakitnya ibarat orang apa ya? Orang nembak itu pelurunya tepat sasaran. Penyakitnya itu untuk menjadi jalan kematian itu. Entah dari makanan, entah dari apa. Kemungkinan bisa dikatakan zat racun itu tadi. Tapi kematian tetap kematian. Kalau yang satu, ada orang sakit sampai bulan-bulanan, sampai tahunan, nggak mati-mati. Saya tidak bisa mengatakan yang pas, tapi saya punya satu untuk mengatakan. Kalau merasa mengakui, orang mau mengakui ada dosa atau kesalahan itu bagi saya anggap orang yang sakit nggak mati-mati ini sedang mengalami proses penebusan dosa. Entah dosanya apa, entah bagaimana. Lebih baik ini katanya utang itu pasti bayar. Lebih baik dibayar sekarang daripada bayar besok. Kemungkinan ini yang sakit sudah lama nggak mati-mati. Ini yang jengkel ya keluarganya juga, tapi nggak mau. Dituntut kesabaran yang ekstra ini. Keluarganya kadang nggak ngerti, nggak mau tahu ngerti apa sebabnya. Hanya dilihat dengan secara kasat, ya, secara kasat, secara apa ya? Secara nyata saja. Secara ragawi ya. Nggak sampai apa sebabnya. Ada lagi. Sekarang sudah teknologi canggih maju. Diperiksakan di rumah sakit di dokter. Nggak ada penyakitnya. Semua baik, tapi orangnya sakit. Nah ini. Di lab semua normal, tapi orangnya sakit. Nah ini nggak bisa. Terus mau menyerahkan dirilah, terus tiba-tiba, ayo wis piye meneh. Nah, sebetulnya kalau ada kejadian ini pasti ada sebabnya. Misalnya kalau orangnya sendiri enggak, itu ya keluarganya cari tahu. Nah, kematian itu banyak jalan. Katanya orang Jawa nek bilang pati siji sewu dalan. Nah, beda lagi orang meninggalnya kecelakaan, bunuh diri, itu prosesnya beda lagi mungkin. Iya. Saya nggak bisa itu mengatakan itu bukan hak saya, bukan kekuasaan saya itu. Yang jelas orang mati itu kalau dari saya, yang saya pelajari, yang saya dapat. Dunia ini, kalau orang Jawa mengatakan Jonoluko, akhirat Indroluko. Pada umumnya ya ono dunia, ono akhirat. Tapi di alam-alam ini kan bertahap. Tidak langsung ninggal dunia terus mlebu akhirat, belum tentu. Karena manusia di dunia banyak olah. Bermasalah apa enggak ini setelah meninggal dunia? Nah ini sudah
termasuk pelajaran tentang kasepuhan. Kita punya paguyuban ini ya, hendaknya ya ada yang tentang kasepuhan, ada yang tentang keorganisasian. Oke. Saya lanjutkan juga ini, topiknya juga masih tetap itu. Ya. Kan mungkin dari kita sering atau tahu pernah mengalami ada keluarga atau mungkin kerabat atau teman dari kita ketika meninggal itu ada yang mungkin wajahnya berseri-seri, ceria, seperti tersenyum bahagia. Ada juga yang wajahnya cemberut, seperti menahan suatu rasa kesakitan atau penderitaan. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa kira-kira yang